Selamat datang di video tutorial Basis Data Lanjut Praktikum 1 PL/SQL. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wildan Andaru, NRP 21031211045 dari kelas 2D3 ITB, Teknik Informatika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dengan dosen pengampu Rengga Asmara Sarjana Komputer OJA. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini ialah pendahuluan, lalu deklarasi variabel, dan yang terakhir pemrograman dengan PL/SQL. Pendahuluan. PL/SQL singkatan dari Procedural Language / SQL, yaitu bahasa prosedural yang disediakan oleh Oracle sebagai perluasan dari SQL statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan menggunakan PL/SQL ialah yang pertama, terintegrasi, lalu pengembangan program yang bersifat modular, dan yang terakhir portable. Deklarasi variabel. PL/SQL merupakan blok structured language, dalam arti program yang ditulis dengan PL/SQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PL/SQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ialah deklarasi. Lalu bagian yang dapat dijalankan, yaitu bagian yang executable. Lalu bagian penanganan kesalahan atau yang biasa kita kenal dengan exception handling. Berikut ialah cara-cara penulisan blok pada PL/SQL. Yang pertama, anonymous. Cara menuliskannya ialah pertama declare, yaitu tempat di mana kita mendeklarasikan sesuatu seperti variabel. Kemudian diikuti dengan begin. Di dalam begin ada statement yang berisi program yang akan kita tulis yang bersifat executable. Lalu di bawahnya diikuti dengan exception dan diakhiri dengan end. Kemudian yang kedua ialah penulisan function atau fungsi. Cara penulisannya yaitu pertama function diikuti oleh nama fungsi, return data type, is, begin statement yaitu bagian yang executable di mana kita akan menulis program di sini. Kemudian diikuti oleh return value dari fungsi ini. Lalu kemudian ada exception dan diakhiri dengan end. Yang ketiga adalah penulisan prosedur. Penulisan prosedur dimulai dari sintak prosedur diikuti oleh nama prosedur tersebut. Kemudian di bawahnya ada is, begin. Di dalam begin ada statement yang berisi program yang akan kita tulis. Kemudian ada exception dan diakhiri dengan end. Berikutnya, saya akan menerangkan tentang penggunaan variabel di PL/SQL. Penggunaan yang pertama biasanya digunakan sebagai penyimpanan data sementara. Lalu yang kedua digunakan sebagai manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel juga dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Lalu reusability yaitu penggunaan berulang-ulang. Dan variabel juga dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Pada penggunaan pada %type dan %rowtype, deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database.
masih deklarasi variabel, penanganan variabel di PL/SQL, deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi yang saya sudah jelaskan, yaitu bagian declare pada penulisan program. Menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan. Jadi apabila kita ingin mengasing nilai baru pada variabel, dapat dituliskan pada bagian executable, yaitu di dalam begin. Lalu suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe data di PL/SQL. Tipe data yang pertama berbentuk boolean. Boolean berisi dua nilai, yaitu true dan false. True menyatakan kebenaran dan false menyatakan tidak benar atau salah. Lalu yang kedua, variabel date berisi tanggal lengkap seperti contoh, yaitu 25 Januari 2000. Lalu tipe data BLOB atau large object biasanya berisi file-file yang besar seperti audio ataupun foto. Lalu long biasanya berisi data percakapan. Lalu number berisi angka, tidak ada huruf di sini. Lalu big file atau big file bisa berisi data yang lebih besar dari BLOB seperti data film yang datanya sampai bermega-mega. Kemudian variabel varchar 2, yaitu variabel hampir sama seperti string, bisa menampung huruf atau kata. Berikutnya sintaks umum deklarasi variabel di PL/SQL. Sintaksnya yaitu identifier diikuti oleh constant data type-nya seperti yang dijelaskan tadi, not null, lalu default expression. Contoh deklarasinya sebagai berikut: declare v higher date, v depth no number, v location. Di sini v higher date adalah data yang berbentuk date atau tanggal. Kemudian v depth no adalah data yang berbentuk number. Di sini diberi not null, dan apabila data berisi null, maka otomatis diisi dengan 10. Lalu ada v location yang berbentuk varchar, diisi Atlanta. Berikut adalah contoh inisialisasi variabel di PL/SQL. V higher date yaitu tadi yang bertipe data date, dapat diasing dengan file data berbentuk tanggal seperti 1 Januari 2001. Lalu v higher date default yaitu 1 Januari 2001, dimana apabila tidak ada isinya atau null maka otomatis isi 1 Januari 2001. Lalu vcity varchar 30 not null Oxford, yaitu vcity yang berbentuk varchar 2 dengan panjang 30. Berikutnya adalah variabel. Saya akan menjelaskan mengenai variabel bin. Bin variabel merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variabel bin dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PL/SQL. Untuk melakukan referensi terhadap bin variabel digunakan tanda .2. Berikut adalah contoh penggunaan variabel bin. Variabel gemontisal number. Define p annual sal 50.000 set verify of declare visual number 9,2 sama dengan p annual sal. Bikin gemontisal
and print Monlisal. Ini adalah contoh dari bin variabel adalah Visal dengan tipe number dan Monlisal, ditandai dengan adanya titik 2 di depannya. Lalu ada sintak dbms output .putLine. Bin variabel dapat ditampilkan dalam blok BLSQL dengan menggunakan dbms output putLine. Untuk menggunakan fungsi ini, server output harus diset dengan on. Contoh penggunaan dbms output .putLine. Pertama, server output harus diset dengan 0. Kemudian Visal akan menampung p_annual_sal dan Visal akan dibagi dengan 12 terhadap dirinya sendiri. Lalu ditampilkan menggunakan dbms output putLine dan akan tampil hasilnya Visal. Selesai sudah materi kita bahas. Berikutnya kita akan berlanjut ke soal. Soal pertama. Evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini. Mana yang legal dan mana yang ilegal. Yang pertama, declare VID dengan tipe number. Ini merupakan legal karena deklarasi sah-sah saja, yaitu pertama declare diikuti nama variabel dan tipe data tersebut. Berikutnya, declare VX, VY, VZ dengan tipe varchar 2 dengan panjang 10. Ini adalah ilegal karena tidak bisa langsung mendeklarasikan 3 variabel dengan tipe data, dengan satu tipe data. Lalu declare v birthdate date not null. Ini juga ilegal karena apabila dideklarasikan not null maka harus diberikan nilai default. Lalu declare v in stock boolean sama dengan 1. Ini juga ilegal karena boolean hanya bersifat true ataupun false. Lanjut ke soal nomor 2. Pada tiap assignment berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid? Kemudian nyatakan tipe datanya. v_dash_to_go sama dengan v_due_date min sysdate. Berikutnya v_sender sama dengan users titik 2 to char v_depno. Lalu v_sum sama dengan $100.000 ditambah $250.000. Lalu v_flag sama dengan true. Lalu vn1 sama dengan vn2 lebih besar daripada 2 dikali vn3. Lalu v_value sama dengan 0. Yang pertama bersifat legal apabila v_dash_to_go berbentuk number dan v_due_date berbentuk date dan sysdate berbentuk date, maka dapat dilakukan deklarasi seperti ini. Yang berikutnya ilegal atau tidak valid. Tidak bisa dilakukan tuchar pada v_depno. Berikutnya ini juga ilegal. Ini juga ilegal. Ini legal apabila v_flag berbentuk data boolean. Kemudian v_value sama dengan 0 tidak bisa dilakukan karena variabel tidak bisa diasing dengan nilai 0. Soal nomor 3. Buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan 2 cara. Cara pertama menggunakan bin variabel dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms output.putLine. Ini adalah jawabannya. Pertama, sebelum menggunakan dbms output.putLine, kita harus mengeset server output menjadi on. Maka di sini kita lakukan pertama kali yaitu set server output on. Lalu deklarasikan variabel v or dengan tipe data varchar 2 dengan panjang 30. Begin kita asing datanya.
var berisi varchar I love Oracle. Lalu print menggunakan dbms output.putLine Oracle Indonesia. And lalu kita gunakan cara kedua, yaitu menggunakan print. Print diikuti dengan nama variabel. Soal keempat, buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Variabel feature phenom dengan value 42 adalah sebuah angka, lalu phenom dengan value dua karakter pertama dari variabel feature, yaitu 42. Ini adalah jawabannya. Pertama, kita set server output menjadi on untuk menggunakan sintak dbms output.putLine. Lalu pertama di-declare feature varchar 2 dengan panjang 30 dan phenom number dengan panjang 2. Feature 2 42 berisi varchar 42 adalah sebuah angka. Lalu phenom sebelumnya dikonversi dulu menggunakan toNumber substr untuk mengambil dua karakter pertama, yaitu 42, lalu di-print menggunakan dbms output.putLine feature dan dbms output.putLine phenom. Lalu diakhiri dengan n dan di-commit menggunakan slash. Demikian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.